Gimana gini aku? Ceritanya gimana aku kok? Khusus cerita kesini. Kenapa kok pengen kesini kok? Ingin tahu Gus Idam. Gimana komentarnya setelah nyampe sini gimana kok? Wah, sip. Apanya yang sip kok? Tadi ikut keliling gimana kok? Banyak orangnya. Banyak. Apa yang ada di pikiran jenengan apa tadi? Mikir apa? Iki opo perkumpulan opo? Gimana? Ya nggak apa-apa, Senang. senang. Ini setelah nyampe sini komentarnya apa kok? Untuk Majelis Sabilul Tobah ini loh, yang orangnya macam-macam ini loh. Nggak. Hah? Komentarnya apa? Bagus-bagus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Titik-titik ya Cino ini omong. Cindo. Ya udah gitu aja. Mungkin nganu loh malahan Pak D Tarsan loh. Ya. Pak D, monggo Pak D. Jenengan mawon jangan isi Pak D. Jangan komentari ini kan pas banyak Nasrani, Buddha ada, terus jenengan ngelawak nggih bareng Pak D, kula kesel kok pisan. Mengke nek ngaji neh mengke piye Pak D, monggo Pak D. Ngelawakan kula sakniki jane pun pensiun, umur wis 80 dadi wis enggak apa, 80. 80. Kok ketok enom? Ketok enom to Bu nggih? Saya lahir 24 April 1945. Jadi sudah 80 tahun sama dengan Republik Indonesia. Wah, kalau pengalaman lawak saya itu sebenarnya karena terpaksa mawon. Pripun ceritane? Kula niki bapak kepala desa, anak wong sugih. Sekolah males. Senengane ngeludruk Gus, kula niki Gus. Oh, Ngeludruk dadi matur-matur ngaten. Diseneni karo bapak. Kon kudu sekolah supaya pinter kon iki. Seneng mawon. Nanti sampai diusir kula kali bapak saya. Minggat kula. Tumut ludruk. sampai umur berapa? Berapa bulan kemudian diparani. Wis nek karep ngono, aku mek ndongano tok. Aku duwe dhuwit supaya kon sekolah supaya pinter. Saiki dongaku berubah supaya nasibmu apik. Itu yang saya ingat, Gus. Masya Allah. Makanya doa orang tua itu penting. Dan yang penting aja sampai wani karo wong tua. Istimewa. itu misalnya bapak itu aja. Tapi Kalau saya nurut. ini tadi komentarnya di sini hadir berbagai macam agama, terus keliling derek mboten Pak di Tarsan Pak? Keliling. Nggih, pripun Wah, pendapat? antusias pokoknya semua itu pertama nggih sasarannya kepada Gus Dur. Kepingin salaman kabeh. Bukan itu saja. Saya tuh sering kepingin ketemu para kiai terkenal tuh hanya kepingin salaman. Salaman aja saya kira itu sudah barkah loh saya kira. Wah, istimewa. Mengalir ini apa? Mengalir. Iya, mengalir. Nganti tambah suwi tambah ngeludruk ya akhirnya nggih lakoni kaya ngeteni. Hanya pengalaman saya dari ludruk sampai Lokarya sampai ke Cermulat. Niku nggih nasibe rada apik. Jadi saya dari 80 sudah di Jakarta sampai sekarang. Oh sekarang mungkin di Jakarta? Oh dari tahun 80. Keluarga di Jakarta? Semua sama anak. Putra pinten Pak D? Satu perempuan semua Gus. Wow. Iya Bi? Salah mboten Bu? Lho kok salah? Lah iya, anak satu perempuan semua. Jadi anak saya perempuan Gus. Perempuan satu. Nggih. Sudah menikah? Oh sudah punya anak. Sekarang lagi sekolah di mana SMP di Jakarta. Ini sudah. Tadi kok pengen datang ke sini gimana Pak D ceritanya? Ya saya tuh sekali lagi sering memang kata bapak saya, jangan lupa kamu sering berjabat tangan dengan orang yang punya karisma, punya ilmu, supaya alirannya itu supaya mengalir itu aja. Masya Allah luar Tidak tahu biasa. itu ilmunya bapak apa saya nggak tahu. Tapi jenengan setelah melakukan pesannya bapak itu benar-benar mengalami enggak keberkahannya, merasakan enggak? Saya alami, pokoknya saya kerja keras. Saya walaupun sekolah itu pas-pasan, tapi saya tuh selalu banyak membaca buku. Saya buku apa aja saya baca. Sampai sekarang di Jakarta tuh sudah hampir 1 lemari. Itu kemarin diminta sama yayasan katanya untuk
untuk Perpustakaan. ya untuk itu pokoknya di perpustakaan itu untuk dibaca-baca gratis itu ya itu aja yang saya bisa beramal. Berarti habis ini pulang ke Jakarta lagi. Ya ke Panjen dulu, pulang di rumah ada ke Panjen Gus. Rumah orang tua. Rumah saya Bos. Jadi hasilnya ngetoprak dulu Bos. Nah, yang nunggu sekarang siapa di Kepanjen itu? Yang Ya, nunggu. jadi mau saya jual ini pulang sambil ngurus IMB. Alhamdulillah udah selesai. Ya rezekinya waktu itu karena Bapak jadi bupati di mana? Madiun. Wah, ketoprak jadi bupati. Tak kira jadi tenan kapan? Sadurunge Mas Ipin iki ora enek jenenge Pak Ditarsan aku ya kok. Hasilnya ketoprak umur di RCTI itu Gus. Oh, lakone dadi niku. Ya sering jadi bupati, saya biasanya kan pejabat. Postur seperti ini kan nggak mungkin jadi orang susah gitu. Weh. Iya penak nih. Iki nek kok nggih kemlelet awake dhewe kenek wi. Tapi ya memang lawak itu memang nggak gampang. Heeh. Tapi saya juga sering ke pesantren seluruh Jawa waktu saya kerjasama dengan salah satu obat ya. Itu sampai ke Banyuwangi sana. Pertama itu waduh, waktu itu kan orang top itu belum ngomong tuh wah. Sampai gagal total. Delalah ketemu Gus Dur. Ini cerita. Gus Banyoling ini santri-santri ini Gus. Apa? Arek cilik ngomong tarsana bengok-bengok. Dibisi tok sing ngomong ngene tok nek. Jadi begitu rame-rame tuh kan ngomong Al-Fatihah. Woi Tarsan Al-Fatihah kabeh melok pun. Tenang pun. Karo santri penak ngono. Pokoke Al-Fatihah ngono langsung nyaut, kok meneng langsungan. Terus enten hukum ale supaya penonton nguyu ya. Karena apa ya? Orang ngasih salam itu kan wajib apa membalasnya walaupun itu fardu kifayah. Nggih. Nggih, fardu kifayah. Jadi kalau umpamanya nggak ada sing guyu mesti nggih dosa ngoten lho. Mulane walaupun boten lucu nggih sampean kudu guyu lah. Ya itu kata Gus Dur aja. Memang pengalaman saya banyak, saya sering bergaul. Wah istimewa, 80 tahun tapi ketok muda loh ya. Kok Oh, kisut Bu. Sabut kisut. tapi biasanya nek lokal-lokal iki 80 ya ketok sewepo. 80. Saya April 45. Ada teman saya dari Sri Mulat itu yang lebih tua, Mas Tesi itu sudah 83, 83. Oh, Mas Tesi lebih di Jakarta. di Jakarta masih sehat, Wah, istimewa. masih sering tampil. Nek jenengan jarang ke Sri Mulat tampil aki jarang ya jenengan. Masih jarang-jarang ada Gus, jarang-jarang. Tapi nggak seperti dulu. Memang ya ngelawak itu memang ya susah. Sekarang kalah sama stand up comedy Gus. Cah Kalau nom-nom. kita keluar Jawa itu kan 5 orang, wah teman 16, tapi stand up comedy paling manajer dikit dan memang anak-anak stand up comedy secara jujur kita kalah karena beliau itu adalah apa sih itu S1, S2 juga ada anak stand up comedy. Jenengan S2 lah SMP kelas loro. oh, SMP kelas loro metu S2 Pak Ditarsan. Kondang. Ya, kalian nekat mau Gus. Kedua kali nggih ke sini nggih. Nggih, pengalaman saya mungkin seluruh Indonesia baru saya ini yang selalu ke daerah-daerah konflik. Saya tahun 80 itu rame-rame Timur-Timur, saya bersama Kopaskat ngibur tentara di sana. Terus kemarin 2009 saya juga seragam Unifil di Libanon, Gus. Wah, baru kemarin. 2009. Itu tergabung Garuda 23J. Berapa hari di sana? Hanya berapa hari, hanya 3 tempat aja di sana, di Libanon Selatan 2 kali, di kedutaannya sekali. Saya sama Marwoto. Masya Allah. Bahkan- Oh, Pak D Marwoto. Nggih. Oh, sering ketemu nggih. Kayak Mas Denny, Abah Kirun. Nah itu saya kalau Mbak Bakirun seringnya ya di Jakarta gak pernah. Kalau ke Libanon itu sama Marwoto oleh hadiah. Dia tuh kadang-kadang itu gimana ya? Ditawari, ini mau rekreasi kemana? Kasih tiket. Ada mau ke Paris apa rekreasi, kasih kesempatan. Deket mana ya? Yang ini kalau umroh. Oh umroh dari Beirut itu hanya 2,5 jam kalau nggak 2 jam lebih sedikit. Ya apa umroh? Marwoto. Toh ya apa dijak umroh apa timbangannya keliling atau umrah ya. Umroh. Saya sama Marwoto umroh. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu nasib Gus. Nggih. Wong saya tuh ngaji mboten wong dulur kulonku
kenapa? Apa saya itu nyantri semua dari mondok kabeh. Oh. Saya itu jarang sholat terus memang boten ngaji nggih isone apal iki napa nggih boten banyak. Tapi yang delala munggah kaji dhisik. Unggah deh. Weh. Haji Tarsan. Keren. Itu tahun- Cerita-cerita lucu apa yang pernah dialami? Kan mesti apa Sri Mulat Dagelan ini kan kathah toh cerita menarik lucu no. Kalau di Sri Mulat itu waktu zamannya orang nggak tertawa, orang nggak Banyul pun tertawa Gus. Sampai saya itu pernah ingat waktu di Jakarta itu ada wawancara, saya juga mendengarkan saja sama almarhum, aduh sampai lupa saya. Bukan, tokoh drama Rendra sama wartawan sama siapa. Orang nonton Sri Mulat itu kenapa sih? Begitu gepeng keluar belum ngomong tertawa, balik lagi tertawa lagi. Semuanya kan begitu. Jawabnya Mas Rendra Pak. Ya orang Jakarta itu orang sibuk mencari kebodohan ya nonton Sri Mulat itu. Terus saya juga menjawab, ya mungkin karena udah tahu di Surabaya kan terkenal dulu. Jadi orang sudah tahu itu pelawak itu tertawa sudah. Jadi dia sudah tertawa, belum ngomong pun tertawa, itu sampai beberapa kali itu begitu. Kalau sekarang lebih sulit nggih. Sulit, sekarang harus komunikatif. Saya pernah gagal itu waktu hari ABRI pertama ditangkap tentara, waktu itu panglimanya Pak Yusuf, Nggih. hari ABRI, nggak lucu belas. Nggak enek sing guyu. Iya, karena pertama di lapangan, terus kedua saya kan pengurus Sri Mulat waktu itu. Nggih. Terima duit itu. Pak Tarsan, lain kali itu harus belajar ngelawak, tidak itu aja. Nyenggol wong wedok, nyenggol anu itu nggak lucu lah di sini. Belajar apa yang situasional, masalah tentaranya ndak pangkat apa dan sebagainya yang artinya supaya komunikatif. Wah itu tuntutan bagi saya. Akhirnya saya belajar yaitu belajar undang-undang TNI itu sudah sampai ngelontok sekarang. Sampai apal pangkat TNI ket. Iya. Bawah sampai atas. Naikkan pangkat apa itu. Sampai akhirnya saya di Kameraria itu dapat kopral kepala itu. Sampai ke Libanon ya ada kopral kepala. Tapi kalau waktu di Timur masih belum. Tapi kopral kepala nggak ada apa-apa, nggak ada bayaran dong. Berarti ya mumet ya jadi pelawak iki. Mumet mikir ngejak guyu apa. Nah, saya memang orangnya serius. Karena ini kena kalimatnya Rendra kalau salah saya. Saya itu hidup dari sandiwara. Tapi saya tidak bisa hidup bersandiwara. Wah. Oke, Itu moto saya. Karena dulu pernah ada yang namanya Mukhtar Lubis kalau nggak salah. Orang Indonesia itu ciri khas pertama itu nomor 1 munafik, percaya tahu dan sebagainya. Saya menentang, saya tidak munafik. Maka apa yang saya sampaikan itu ya padanya. Jadi saya termasuk banyak dibenci sama temen jujur aja. Karena terlalu apa adanya. Iya, terlalu apa adanya. Saya belak-belakan sama teman salah tak gini. Mungkin karena pendidikan terbatas, jadi ngomongnya tuh apa adanya. Tapi dasarnya ya itu tadi. Saya apa tadi? Hidup dari sandiwara. Saya hidup dari sandiwara. Tapi tidak hidup bersandiwara. Tapi tidak hidup bersandiwara. Wah. Pak D Haji Tarsan. Istimewa. Oh nasib, kabeh itu nasib. Dunia ini panggung apal ya. Lagu ini siapa tapi? Almarhumah Nike Ardila. Dan istrinya satu. Istri. Kenapa Bu? Istrinya satu. Loh, taunya gimana maksudnya? Nggih, pertanyaan kan artis sih biasanya yuk gudone akeh gudone dulu. Oh, satu aja nggak habis loh Gus. Oh. Biasanya cobanya kan banyak ya. Di dunia di Jakarta ini gudone banyak enggak toh, Pak D? Aduh, saya kok nggak Waktu muda dulu. Nggak pernah dengar ya Gus teman-teman itu. Jenengan kalau untuk jenengan nggak pernah digoda. Siapa? Ujiannya apa kalau di Jakarta di kota besar gitu loh? Iya godaan banyak Gus, banyak wanita cantik Gus. Tapi ya kembali lagi ucapan Dusinta itu jangan sampai terganggu. Soalnya jangan sampai kalau tidak kepepet. Guyon nih, guyon. Asik. Nek kepepet piye neh? Akhirnya kok statusnya kilap. Kalap.
Tapi ya bener lho. Ae dhewe kadang kan ngelokne wong iki wah, wingi ngene ngelek-ngelek. Umpane nek uang apa lah, korupsi. Ya kita nggak suka dengan korupsi, tapi belum tentu ketika kita berada di posisi tersebut ae dhewe ra nglakoni urung karuan. Iya toh? Jenengan nek uang ngono po yo ceweke gonta-ganti ngene. Ya ora dicepaki yo. Nek awakmu cepaki ning ngarepmu ketoke luwih gragas. Lah nggih. Apa nasihat jenengan Pak D? Jenengan luwih pengalaman lah daripada kita-kita ini. Ya. Mainnya sudah jauh, usianya juga sudah luar biasa. Nasihatnya nopo? Yang wajib tetap usaha, walaupun semua itu yang menentukan dari sana. Tapi jangan sampai menyerah sampai tujuannya itu tercapai. Kalau udah menyerah di tengah jalan, ya semua itu akhirnya pasti gagal. Siap. Itu aja saya kira. Rezeki sudah pasti datang kok. Walaupun nggak dicari kalau udah waktunya. Tapi kalau udah belum waktunya, waduh, udah soro. Besar. Begitu, itu saja saya kira. Yang penting kerja keras, berusaha tetap disertai dengan doa. Itu aja saya kira. Siap. Nggih, semoga kita semua bisa menjalankanlah itulah nasihatnya dengan istimewa. Seneng nggih tapi bisa hadir di sini, Pak D. Seneng bisa hadir di sini, seneng nggih. Di Jenengan pengajian malam hari ini. Oh enggak, aku kapan tuh kebetulan putranya Gus Dur itu akrab dengan apa kok Gus Dur? Gus Miftah. Iya. Pernah diundang waktu itu sekali. Oh pernah. Iya, tapi ngelawak sama Marwoto. Oh. Lah ini Koroni ini walaupun Cindo Koroni ini dekat, sering sowan Gus Kausar pernah. Gus Rizal Lirboyo pernah, dekat juga toh kok. Terus Gus Miftah Jogja, terus kesini itu gumbli kiai lho iki lho Koroni iki. Mbah Yai Said Akil Sirot beliau deket ya Yai Said. Malah pernah ngopi di rumahmu ya kok ya. Sarapan malahan, wah luar biasa. Kalau saya supaya sering salaman sama Kiai itu waktu saya itu tugas di Kalimantan, kampanye waktu itu. Saya itu kan di Banjarmasin menetap 1 bulan. Saya sering ke almarhum Guru Jai di Segumpul itu. Oh, nggih. Banjar Guru Jai ya, almarhum. Martapura. Ini salaman, bolak-balik salaman. Sering salaman sama orang, nggak saya aja, siapapun kamu sering salaman. Hati kecil dulu supaya anunya mengalir. Makanya saya nyari Gus Idam jauh-jauh tak datangi, siang-siang ya ketemu loh. Itu aja. Saya banyak kiai yang sering saya datangi. Alhamdulillah. Semoga tambah terus sehat, rezekinya lancar, berkah semuanya. Pak D, ngapunten. Saya juga terima kasih kesempatan bisa ketemu Gus Idam yang kedua kali ini. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa ketemu sama umat. Itu tadi mungkin anggapan omongan saya itu hanya canda. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Jangan dipikir itu tadi. Ya. Omongnya dagelan kok dipercaya. Nggih. Pun makasih Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.